Welcome back, this is something bareng aku Sode. Yo guys, apa kabar? Kalian udah siap nih buat bahas misteri terbesar di abad ini? Jadi hari ini aku akan ngupas tuntas nih sebuah kasus yang bikin kepala pusing dan penasaran gak karuan. Ini adalah kasus John Bennett Ramsey, gadis kecil yang terbunuh di rumahnya sendiri di malam Natal tahun 1996. Dan yang bikin nyesek sampai sekarang kasus ini masih belum nih terpecahkan. Bayangin deh, udah hampir 3 dekade dan kita masih belum tahu nih siapa pembunuhnya. Aku nggak akan cerita aja nih di sini, tapi kita bakal bener-bener masuk ke setiap detailnya, teori-teori yang berkembang, dan aku bakal coba ajak kalian buat mikir, apakah mungkin ada sesuatu yang luput dari pandangan? Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita mulai dari settingnya dulu nih, biar kalian kebayang suasananya. Bayangin aja, kita ada di Boulder, Colorado, sebuah kota yang adem dikelilingi pegunungan dan terkenal sebagai tempat yang sangat damai. Boulder itu bukan kota besar kayak New York atau LA, tapi lebih ke kota pinggiran yang cozy, di mana tetangga saling mengenal dan lingkungannya sangat aman. Nah, langsung aja nih, di salah satu sudut kota ini tinggal keluarga Ramsey. Mereka bukan keluarga biasa guys, ini keluarga yang sangat kaya raya. Jadi kepala keluarganya itu yang bernama John Ramsey adalah CEO sukses di perusahaan aksesoris komputer. Dia orang yang sangat dihormati di komunitas bisnisnya. Lalu ada Patsy Ramsey, mantan ratu kecantikan yang sering banget muncul di acara-acara sosial. Bisa dibilang Patsy ini juga selebritis di kalangannya. Keluarga ini tuh sering banget nih jadi sorotan media lokal karena mereka kelihatan sangat perfect, kayak poster family. Dan dua anak mereka itu Brooke and John Bennett. Brooke yang waktu itu masih umur 9 tahun, dia adalah anak yang pemalu dan gak banyak muncul nih di media. Tapi berbeda nih dengan John Bennett, dia benar-benar pusat perhatian. Umur dia tuh 6 tahun, tapi udah sering banget nih menang kontes-kontes kecantikan anak-anak. Dia tuh sering pakai gaun yang mewah, terus pakai mahkota dan bermake up. Media suka banget tuh meliput karena dia bener-bener lucu dan charming. Gak cuma hanya di Boulder nih, John Bennett mulai dikenal di luar kota juga, bahkan acara nasional. Kalian bisa kebayang gak sih gimana perhatian yang dia dapatkan? Tapi dibalik semua keindahan itu, siapa sangka bahwa hidup keluarga ini bakal berubah total dalam satu malam. Jadi di malam Natal 1996, mereka habis ngerayain Natal seperti biasanya tuh, kayak makan-makan malam, terus buka kado, dan suasana itu sangat hangat. Semua orang sangat happy dong kalau ada pesta seperti itu. Bahkan juga cerita nih kalau John Bennett super excited dengan hadiah-hadiah yang dia terima malam itu. Tapi di pagi harinya, segalanya tuh berubah. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Desember 1996, Patsy Ramsey bangun di pagi-pagi. Nah, pas Patsy turun di lantai bawah, dia tuh lihat ada sesuatu di tangga, yaitu surat. Tapi surat ini tuh bukan surat Natal. Isinya adalah ancaman. Dibilang kalau John Bennett itu udah diculik, dan penculiknya minta tebusan sebesar $118.000. Nah, stop dulu deh. Ini aneh banget gak sih? $118.000. Jumlah ini gak random guys. Jumlah ini tuh pas banget sama bonus akhir tahun yang John Ramsey terima dari kantornya. Aku yakin nih kalian udah mulai mikir, kok bisa penculik tahu tentang bonus John? Apa ini kebetulan? Patsy tuh langsung panik. Dia buru-buru tuh telepon polisi. Dalam panggilan 911 yang terekam, Patsy tuh terdengar benar-benar ketakutan. Dia bilang kalau anaknya hilang, ada surat ancaman dan dia butuh bantuan secepatnya. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know.
There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Kathy? Terus sekitar jam 6 pagi, polisi tuh udah sampai nih di rumah mereka. Tapi yang aneh di sini, polisi nggak langsung memperlakukan rumah ini sebagai TKP. Mereka nggak ngerapihin, nggak mensterilkan lokasi nih. Jadi teman-teman dan tetangga keluarga Ramsey itu masih bebas tuh keluar masuk rumah itu. Kalian tahu kan kalau TKP itu harusnya nggak boleh disentuh sembarangan. Tapi di sini bukti-bukti bisa aja nih hilang atau terkontaminasi. Keanehan pertama nih guys, ada yang nggak beres. Ayahnya John Bennett yang akhirnya nemuin anaknya di ruang bawah tanah rumah mereka sendiri. Ini ngeri banget guys, jadi tubuh John Bennett ini ditemukan dengan kondisi yang sangat tragis. Ada tali yang melilit di lehernya dan ada luka parah di kepalanya. Lebih tragisnya lagi, ada tanda-tanda bahwa John Bennett ini mengalami pelecehan seksual sebelum dia dibunuh. Coba bayangin deh, seorang ayah yang nemuin anaknya dalam kondisi kayak gitu. Nggak ada orang tua yang siap nih dengan hal yang seperti ini. Yang bikin kasus ini makin misterius, nggak ada tanda-tanda tuh kalau rumah ini dibobol. Jadi kayak jendela, pintu itu semuanya tertutup dan terkunci sangat rapat guys. Jadi kalau nggak ada orang luar yang masuk, pertanyaannya adalah apakah pelakunya ada di dalam rumah atau mungkin ada jalan lain yang kita nggak tahu. Semuanya tuh masih jadi teka-teki yang bikin pusing. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling banyak diomongin orang, soal teori-teori yang berkembang. Jadi siapa yang sebenarnya ngebunuh John Bennett? Dan aku yakin nih kalian udah pernah dong denger beberapa teori ini. Pertama, teori yang paling kontroversial, yaitu keluarga Ramsey yang terlibat. Kenapa banyak yang nuduh keluarga sendiri? Yang pertama jelas nih, karena rumah itu terkunci sangat rapat. Kalau nggak ada tanda-tanda perampokan atau orang luar masuk, maka logikanya nih pelakunya ada di dalam rumah itu. Dan surat ancaman itu gimana ceritanya nih penculik bisa punya waktu nih nulis surat sepanjang 2,5 halaman di rumah korbannya sendiri. Itu kertas dan pulpen yang dipakai tuh juga dari rumah Ramsey. Jadi wajar banget dong kalau orang mulai mikir jangan-jangan ini cuma skenario buat nutupin sesuatu yang lebih besar. Teori pertama tuh banyak yang percaya Patsy, ibunya John Bennett, secara nggak sengaja ngebunuh anaknya. Mungkin nih ada insiden kecil yang berujung tragis dan Patsy karena panik nulis dong surat ancaman itu buat bikin alibi penculikan palsu. Gaya penulisan surat ancaman ini juga katanya mirip banget nih sama tulisan tangan Patsy. Tapi tentu aja nggak ada bukti yang kuat buat mendukung teori ini. Lalu ada teori kedua nih, Burke Ramsey, kakaknya John Bennett. Ada yang percaya kalau Burke mungkin secara nggak sengaja menyebabkan kematian adiknya. Bisa saja nih mereka berantem terus kakaknya nggak sengaja nyakitin si John Bennett. Lalu orang tua mereka bikin skenario buat ngelindungin si Burke ini. Aku tahu teori ini terdengar sangat gila, tapi ada beberapa orang yang mendukungnya. Oke, kita masuk nih ke bukti-bukti forensik dan analis. Polisi itu menemukan beberapa bukti forensik yang sangat menarik nih, tapi bukannya memberi jawaban, malah bikin makin bingung. Salah satunya adalah DNA asing yang ditemukan di pakaian John Bennett. DNA ini jelas bukan milik anggota keluarganya, tapi kok nggak ada nih tanda-tanda masuk paksa ke rumah itu. Atau mungkin DNA itu hasil kontaminasi dari penyelidikan yang nggak profesional. Nggak cuma itu, tali yang melilit leher John Bennett juga jadi petunjuk penting nih. Ini bukan simbol biasa, tapi simbol yang cukup kompleks. Jadi tali yang ditemukan di leher John Bennett diikat dengan simbol yang cukup rumit. Dan ini bukan simbol yang bisa diikat tuh sembarang orang. Ada spekulasi kalau pelakunya mungkin seseorang yang punya keahlian tertentu dalam mengikat simbol, kayak pelaut atau seseorang yang pernah dilatih di bidang tertentu. Tapi ini pun masih spekulasi karena nggak ada bukti lebih lanjut soal siapa yang bisa mengikat simbol tersebut.
Selain itu ada juga nih bekas pukulan di kepala John Bennett. Luka ini kelihatan kayak pukulan yang cukup keras, dan di dekat tubuhnya polisi menemukan nih benda yang diduga sebagai senjata yang digunakan untuk menyerang. Benda ini adalah flashlight atau senter besar yang kalau dipukulin bisa banget nih bikin luka parah di kepalanya. Nah, pertanyaannya nih, siapa yang punya akses ke senter itu? Apakah ini orang dalam rumah atau seseorang yang tahu persis di mana barang-barang ini disimpan? Orang-orang tuh banyak nih berspekulasi kalau pukulan di kepala John Bennett ini adalah insiden yang nggak disengaja, dan pembunuhan ini adalah tindakan yang diperbaiki setelah kecelakaan itu terjadi. Tapi lagi-lagi nih, nggak ada bukti konkret yang bisa ngarahin langsung ke siapa pelakunya. Dan jangan lupa juga nih soal tempat di mana John Bennett ini ditemukan. Dia tuh ditemukan di ruang bawah tanah yang jarang dikunjungi. Ruangan ini tuh gelap, lembab, dan nggak sering tuh dipakai oleh keluarganya. Menurut aku nih, kalau pelakunya orang luar, kenapa dia tahu tentang ruangan ini? Apakah dia familiar dengan tata letak rumah keluarga Ramsey? Semua ini bikin teori keterlibatan orang dalam semakin kuat. Selain teori tentang keluarga, ada beberapa teori lain yang juga berkembang di kalangan publik. Teori pertama adalah tentang seorang pelaku yang disebut sebagai Santa Claus. Nah, kalian pasti mikir nih, apa hubungannya Santa Claus sama kasus ini? Jadi begini, sebelum Natal, John Bennett ini sempat bertemu dengan seorang pria yang sering berperan sebagai Santa Claus di acara-acara amal dan pesta keluarga. Pria ini dikenal oleh keluarga Ramsey dan dia punya akses ke rumah mereka. Beberapa orang percaya kalau pria ini mungkin terobsesi dengan John Bennett dan mungkin terlibat dalam pembunuhan. Teori lain yang sempat mencuat adalah soal seseorang yang benar-benar asing, pelaku yang gak punya hubungan apapun dengan keluarga Ramsey. Ini adalah teori tentang seorang pelaku berantai yang kebetulan melihat John Bennett di kontes kecantikan atau acara publik lainnya, lalu merencanakan penculikan dan pembunuhan ini. Tapi masalahnya dengan teori ini adalah bukti forensik yang sangat minim. Gak ada jejak masuk maksa, dan seperti yang tadi aku bilang nih, gak ada tanda-tanda perampokan di rumah itu. Teori lain yang juga pernah dibahas adalah soal dunia kontes kecantikan itu sendiri. Ada beberapa orang yang berpikir mungkin ada orang di komunitas kontes kecantikan anak-anak yang merasa iri atau terobsesi dengan John Bennett. Jadi anak ini tuh udah menang banyak kontes, jadi gak heran dong kalau ada orang yang mungkin iri atau punya niat jahat. Tapi sekali lagi nih, teori ini pun nggak punya bukti kuat buat mendukungnya. Kalau kita bicara soal kasus ini, nggak mungkin nih kita ngelewatin fakta bahwa investigasi di awal sangat kacau. Penyelidikan ini tuh diwarnai banyak kesalahan yang fatal. Pertama, seperti yang tadi aku bilang nih, rumah Ramsey tuh nggak langsung dijaga ketat gitu setelah laporan penculikan masuk. Jadi orang-orang tuh bebas tuh keluar masuk ke rumahnya, yang artinya bukti bisa aja dong dengan mudah dirusak atau terkontaminasi. Selain itu, surat ancaman yang ditemukan Patsy itu surat harusnya langsung jadi barang bukti utama dan diambil hati-hati. Tapi pada kenyataannya surat itu dilipat, dipindahkan, bahkan dibaca berulang kali sama keluarga dan polisi. Ini jelas mengaco kemungkinan menemukan sidik jari atau bukti forensik lain di surat itu. Dan soal investigasi polisi, mereka juga sempat berfokus terlalu banyak ke keluarga Ramsey. Sementara kemungkinan keterlibatan pihak luar jadi terabaikan dong. Investigasi berat sebelah ini bikin banyak orang tuh merasa keluarga Ramsey mungkin gak dapat perlakuan adil dalam proses penyelidikan. Aku gak bilang mereka bersalah nih, tapi investigasi yang kurang profesional ini bikin semua semakin kacau. Oke, kita udah bahas detail kasus dan teori yang ada nih. Sekarang ayo nih kita lihat gimana media dan publik merespon kasus ini. Kasus John Bennett Ramsey ini tuh bener-bener jadi headline besar nih. Bukan cuma di Amerika, tapi juga internasional. Bayangkan media terus-menerus meliput kasus ini. Setiap detailnya dipublikasi dan jadi konsumsi publik. Dan seperti biasa nih, semakin banyak dipublish, semakin banyak juga nih spekulasi yang muncul. Sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian gimana sih media bisa berpengaruh terhadap penyelidikan kasus ini? Di satu sisi liputan media bisa bikin kasus jadi lebih transparan, tapi di sisi lain ini juga bisa bikin investigasi jadi lebih rumit. Misalnya nih, banyak media yang mempubliskan teori-teori liar dan
rumor. Ada yang bilang juga nih, keluarga Ramsey mungkin jadi target orang yang punya dendam pribadi. Ada juga yang mengatakan bahwa John Bennett ini terlibat dalam konspirasi dunia kecantikan anak-anak. Semua teori ini meskipun menarik, bikin bingung karena ada terlalu banyak informasi yang saling bertentangan. Selain itu ada efek hype dari media yang bikin kasus ini terus jadi bahan perbincangan. Ada banyak ahli dan komentator yang memberikan opini mereka tanpa bukti yang kuat, yang hanya menambahkan kebingungan dan tekanan pada pihak-pihak yang terlibat. Apakah media mungkin terlalu cepat dalam menilai dan menyimpulkan sesuatu? Ini tuh salah satu faktor yang bisa memperparah masalah dalam kasus seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kasus John Bennett terus mengalami berbagai perkembangan. Di tahun-tahun terakhir ada beberapa pembaruan signifikan yang patut dicatat. Misalnya nih, pada tahun 2008, sebuah tim penyelidik yang baru dibentuk menguji kembali bukti-bukti forensik dengan teknologi terbaru. Mereka melakukan tes DNA tambahan, berharap bisa menemukan petunjuk baru nih. Aku mau share dengan kalian nih, pada tahun 2016, pihak kepolisian Boulder mengumumkan mereka bakal menggunakan metode genetik forensik terbaru untuk mencari lebih banyak petunjuk. Teknologi ini yang dikenal sebagai genetik genealogi memungkinkan penyelidikan untuk melacak hubungan keluarga dari DNA yang tidak dikenal. Tapi meski ada kemajuan teknologi, sampai sekarang belum ada tuh hasil yang cukup signifikan. Selain itu, pihak keluarga juga terus aktif nih dalam mempromosikan kasus ini. Mereka melakukan berbagai wawancara dan penampilan di media untuk menarik perhatian publik dan meminta bantuan siapapun yang mungkin punya informasi. Tapi meski sudah banyak usaha, kasus ini tetap belum menemukan titik terang. Sekarang aku pengen dibahas nih dampak kasus ini terhadap keluarga Ramsey. Ini pasti benar-benar berat nih buat mereka. Bayangin deh kalian kehilangan seorang anak dan kemudian hidup kalian jadi sorotan media, dikritik dan dijadikan bahan spekulasi. Itu benar-benar sangat berat. John dan Patsy Ramsey ini sudah berusaha keras tuh untuk membersihkan nama mereka dan mencari keadilan untuk anak mereka. Mereka melakukan banyak wawancara, menulis buku, bahkan berpartisipasi nih dalam dokumenter. Mereka juga memperjuangkan agar kasus ini tetap mendapat perhatian publik, berharap ada seseorang yang bisa memberikan informasi yang berguna. Sementara itu, Bob Ramsey yang pada waktu kejadian baru berusia 9 tahun juga mengalami trauma mendalam. Hidupnya tuh terbalik dan dia baru hidup dengan stigma dan spekulasi yang beredar. Ini adalah hal yang sangat berat untuk seorang anak kecil. Dampak psikologis dan emosional dari kasus ini jelas semakin besar, terutama dengan adanya publikasi dan spekulasi yang terus-menerus, baik terhadap keluarga maupun kasus itu sendiri. Keluarga Ramsey tentu aja nih berharap kasus ini bisa terpecahkan dan mereka bisa mendapatkan penutupan yang sangat layak. Oke, jadi setelah semua teori yang kita bahas, John Bennett Ramsey masih belum dapat keadilan. Setiap teori yang muncul selalu punya celah. Nggak ada yang bisa benar-benar menjelaskan semuanya ini. Apakah pembunuhan ada di dalam rumah? Atau seseorang dari luar yang masuk dengan cara misterius? Apakah ada teori yang belum terungkap? Sampai sekarang, semua itu masih jadi pertanyaan besar. Aku sendiri selalu mikir nih, kok bisa ya kasus sebesar ini yang diliput media besar-besaran tetap nggak ada punya solusi setelah puluhan tahun. Mungkin teknologi forensik masa depan bisa membantu nemuin jawabannya, atau mungkin ini adalah misteri yang selamanya nggak akan pernah terpecahkan. Dan seperti biasa, aku bakal kasih kesempatan nih buat kalian buat ngasih pendapat. Menurut kalian siapa yang sebenarnya bersalah? Keluarga, orang asing, atau ada teori lain yang belum kita bahas? Tulis nih di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nih kalian untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Stay curious and keep questioning everything. So pamit, saya Sambing pamit. Sampai ketemu di episode misteri selanjutnya.